Kung Fu, Oi Kung Fu. Armor adalah film aksi Amerika yang rilis pada tahun 2024. Berkisah tentang seorang mantan polisi bernama James yang bekerja sebagai kurir parkir bersama putranya. Saat menjalankan tugasnya, mereka tiba-tiba disergap oleh geng perampok brutal yang mengincar muatan mereka. Terjebak di jembatan tua, membuat dirinya harus bertahan hidup dan melawan demi keselamatan mereka, sekaligus membuka kisah kelam yang selama ini menjadi luka. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja, siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Film dimulai dengan James, seorang pensiunan polisi yang kini bekerja sebagai kurir paket. Ia adalah pemabuk berat, tetapi berusaha menyembunyikannya sebaik mungkin dengan menyimpan sisa alkohol dalam tumbler kecil untuk bekal berikutnya. Meski dikenal sebagai sosok berintegritas, ia diam-diam mendirikan organisasi amal yang membantu para pemabuk yang ingin bertaubat. Ia percaya bahwa ketergantungan hanya akan memperburuk hidup seseorang, tetapi ironisnya, prinsip yang ia ajarkan justru berlawanan dengan kebiasaannya sendiri. Sorry for losing it back there. Not a good first impression. Please. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, James dijemput oleh anaknya, Casey, setelah ia selesai memotivasi orang lain. Namun niat baik mereka justru membuatnya sering terlambat ke tempat kerja sebagai kurir paket. Akibatnya, mereka dimarahi oleh bos. Meski beruntung bosnya masih cukup baik untuk tidak memecatnya. Alih-alih membela diri, James dan Casey memilih diam dan fokus bekerja, sadar bahwa mereka memang bersalah dan tak berhak membantah. The protocol is to get this shit back in the truck so I can get back to my clients, James. Setelah menata barang bawaan, James dan Casey bergegas mengirim paket. Namun ada yang aneh, sebuah mobil hitam tampak mengintai mereka. Tak ingin berpikiran negatif, James memilih mengabaikannya dan fokus bekerja. Di perjalanan, Casey melihat ayahnya tampak murung dan bertanya, tetapi James hanya diam, menyimpan perasaannya sendiri agar tidak membuat anaknya ikut sedih. Casey yang memahami hal itu akhirnya memilih untuk tidak mendesaknya. Sebelum berpisah, Casey kembali mengundang ayahnya untuk makan malam bersama dirinya dan sang istri. Meski sudah sering mengajak, James lebih sering menolak. Namun sebagai anak yang berbakti, Casey tetap membiarkan ayahnya datang kapan saja jika ia mau. Come over whenever. Just thought it'd be a good idea for you to get away from your vices for a bit. Malam itu, James benar-benar datang ke rumah Casey. Obrolan hangat di antara mereka mengobati kerinduan James akan keluarganya dulu. Di tengah perbincangan, Casey mengungkapkan impiannya mencoba sesuatu yang beradrenalin, seperti diadang penjahat lalu melawannya. James sebagai ayah menasihatnya untuk lebih bersyukur, terutama karena istrinya yang sedang hamil tua masih sangat membutuhkannya. I'd kill for some action, honestly. I mean, just one tweaker with a gun. Sementara itu, geng perampok yang dipimpin Rook bersiap menjalankan aksi brutal mereka. Di sisi lain, James dan Casey kembali dimarahi bos kurir karena datang terlambat. Mereka diminta mengantar banyak pesanan, tetapi ada satu barang dalam daftar yang terasa janggal. Saat James ingin memeriksanya, bos justru melarang dan menyuruhnya fokus bekerja. Suasana sempat tegang ketika bos mulai membahas hal sensitif, tetapi Casey segera meredakannya dan mengajak ayahnya pergi. That you were kicked off the force for being a drunk. Listen, Brody, I hate to break it to you, but you're not a cop anymore. Di perjalanan, James terus mengomel, khawatir dengan barang yang mencurigakan yang terdata. Ia menduga itu bisa saja berupa bom, uang, atau barang curian. Belum reda akan rasa kesalnya, mobil hitam yang kemarin mengintai kembali muncul. Kali ini semakin mendekat. Panik, James dan Casey mencoba menghubungi kantor kurir dan polisi, tetapi tidak ada yang tersambung. James yakin ini ulah mobil hitam itu. Mereka pasti penjahat yang telah memutus sinyal mereka. Mobil kurir dipaksa menuju jembatan tua, memojokkan James dan Casey. Tanpa jalan keluar, mereka dikepung geng perampok yang tiba-tiba menabrak mobil mereka hingga terguling. Meski terluka,
James dan Casey berhasil keluar, namun perjuangan belum selesai. Para penjahat mulai menembaki mereka. Casey yang terluka akibat tembakan membuat James segera membawanya ke bunker penyimpanan barang di mobil kurir. Brooke mencoba meyakinkan mereka untuk menyerah dan menyerahkan barang yang diincar, menjanjikan keselamatan sebagai imbalannya. Namun sebagai mantan polisi, James tak mudah percaya. Meski terdesak, ia yakin jika bertahan cukup lama, bantuan akan segera datang. Hey, went clean through. Okay, so that means I'm gonna die. Penasaran dengan isinya, James membuka barang yang diincar perampok dan terkejut melihat emas batangan serta tumpukan uang tunai yang banyak. Menyadari konsekuensinya, ia dan Casey memutuskan mempertahankannya karena jika barang itu hilang, merekalah yang akan disalahkan. Tak mendapat jawaban, Brooke dan anak buahnya melempar gas air mata, memaksa mereka keluar dengan napas tersengal. Tear gas. Asap yang memenuhi bunker membuat James dan Casey panik, terutama karena kondisi Casey semakin lemah akibat sesak nafas. Sementara itu, di luar Brooke dan anak buahnya mencoba mengebor bunker untuk membuka paksa. Dalam kepanikan, James membuka tumbler berisi minuman keras untuk mengobati luka Casey, sekaligus memberinya minum. Casey yang awalnya terkejut, menyadari ayahnya masih pemabuk, merasa kecewa karena selama ini dibohongi. Namun James akhirnya mengakui alasannya, trauma masa lalu masih menghantuinya, membuatnya sulit terhenti. How much longer? Well, Mama always said you can get it done faster, you can get it done right. Yeah, if you don't crack that. Dulu, saat masih menjadi polisi, James mengalami peristiwa yang tak terlupakan. Dalam perjalanan liburan bersama istri dan anaknya, momen bahagia mereka mendadak terganggu oleh sebuah mobil yang melaju ugal-ugalan. Sebagai polisi, James berniat menegur pengemudi agar tidak membahayakan orang lain. Namun istrinya melarang, mengingatkan bahwa mereka sedang berlibur dan meminta James untuk sejenak melupakan pekerjaannya. Seriously? He can hurt somebody. James tetap bersikeras dan menghampiri pengemudi itu. Meski berhadapan dengan polisi, orang itu tetap tenang. Setelah menilangnya, James kembali ke mobil dan meminta maaf kepada istrinya serta berjanji tidak akan mengulanginya saat liburan. Namun tiba-tiba sesuatu tak terduga terjadi. Sebuah truk tronton menabrak mobil mereka dari belakang, menghancurkannya total dan menewaskan istri James. James dan Casey selamat dengan luka ringan, tetapi trauma mendalam terus menghantui mereka. Casey sempat menyalahkan ayahnya, namun ia sadar sebesar apapun kemarahannya, James tetap orang tuanya. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah ikhlas dan bangkit. It hurts. It hurts to admit that she's gone. Saat ini, James merancang bom dari sisa minuman kerasnya, sementara Casey, petugas mengalihkan perhatian musuh. Sesuai rencana, James keluar diam-diam dan berhasil menghabisi perampok yang mengebor bunker. Tak terima, seorang perampok bule mengamuk dan menyerang bunker membabi buta, berusaha membukanya. Namun sebelum ia melampiaskannya lebih jauh, rekannya menghentikannya, menyadari itu hanya akan sia-sia. Suhu dalam bunker semakin panas akibat cuaca terik, membuat James dan Casey nyaris menyerah. Namun mereka tetap berusaha bertahan. Saat putus asa, James meminta maaf kepada Casey atas kesalahan masa lalu yang menyeret mereka ke dalam masalah. Casey tak lagi mempermasalahkannya. Baginya, yang terpenting sekarang adalah bertahan, karena ia tak ingin kehilangan orang tuanya lagi. No. It's good luck and there's bad luck. That's it. Keadaan lain saat ini juga ikutan panas karena para perampok mulai bersih tegang hingga perampok bule nekat menabrak bunker dengan mobil, mendorongnya ke tepi jembatan. Tak berhenti di situ, ia menembakkan pelontar untuk menjatuhkan bunker ke sungai. Dalam momen krusial itu,
James dan Casey berusaha keluar sebelum terlambat. Namun kaki Casey terhimpit, membuatnya sulit berenang. Ia sempat meminta James meninggalkannya, tapi sang ayah menolak. Dengan usaha keras, mereka akhirnya selamat meski Casey harus pincang akibat insiden itu. Saat James dan Casey muncul, perampok bule sudah menunggu dan langsung menyerang. Pertarungan sengit pun terjadi, mempertaruhkan hidup dan mati. Di atas jembatan, Brooke bersiap menembak, tetapi alih-alih mengincar James dan Casey, ia justru menembak anak buahnya sendiri hingga tewas. Ternyata Brooke punya rencana lain. Ia ingin melakukan gencatan senjata. Ia meminta James untuk tidak melaporkan kejadian ini ke polisi, mengingat bantuan akan segera datang. Meski bingung, James akhirnya menyetujui kesepakatan itu dan pergi. Belakangan terungkap bahwa dalang dari semua ini adalah bos kurir mereka yang bekerja sama dengan para perampok untuk menguji ketahanan James dan Casey. Dengan tubuh semboyongan, James dan Casey melambaikan tangan kepada polisi, berteriak meminta bantuan. Tamat, itulah akhir dari film Armor tahun 2024. Pesan yang bisa diambil, meskipun menghadapi godaan dan ancaman, James berusaha mempertahankan integritasnya sebagai mantan polisi, menunjukkan bahwa nilai moral harus tetap dijaga, bahkan dalam situasi sulit. Secara keseluruhan, Armor menekankan pentingnya nilai-nilai keluarga, integritas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!